wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Danarik Hesti. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan memulai budgeting di bulan April tahun 2022. Nah, untuk di video sebelumnya aku itu udah membuat budgeting di bulan April. Tapi itu baru budgeting ya, belum mengalokasikan dananya. Dan di video kali ini aku akan mengalokasikan dana gaji di bulan April. Dan sebelumnya juga aku udah nulis membuat sinking fund, lalu ada dana darurat, tabungan Ramadan, dan juga ada tantangan atau challenge. Nah, oke, untuk di sini aku akan langsung mengalokasikan gaji dari suami aku. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe yang belum subscribe ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya ya, biar nanti kalau aku ada video baru teman-teman dapat notifikasinya. Oke teman-teman, mungkin di sini video aku itu agak kurang jelas ya, soalnya kamera aku itu ada di sebelah kanan, harusnya itu kameranya di depan, kalau nggak di sebelah kiri. Cuman karena sinarnya itu bagusnya itu di kanan, jadi kameranya aku taruh di kanan. Tapi insya Allah aku akan jelasin sedetail mungkin ya. Dan di sini aku nulis judulnya itu alokasi gaji April 2022. Dan di sini untuk gaji realnya suami aku itu sebesar 5 juta. Ini berarti gaji di bulan Maret ya, dan aku alokasikannya ke bulan April. Oh ya, di sini gaji suami aku itu nggak nentu ya setiap bulannya. Kadang 5 juta, kadang 6 juta, bahkan pernah juga 4 juta. Karena suami aku itu kerjanya di hotel, jadi untuk gajinya itu naik turun ya, tergantung dari okupansi kamar. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kondisi aku. Di sini kondisi aku itu sudah menikah tapi belum punya anak ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita itu masih ngontrak di Jakarta. Dan walaupun kita belum punya anak, tapi kita tetap mempunyai target tabungan untuk masa depan dan untuk tabungan next kalau kita udah punya anak ya. Kita wajib banget, walaupun kita belum ada anak, belum ada beban terlalu berat ya, tapi kita wajib untuk saving, perbanyak saving dan juga sedekah. Dan untuk saat ini aku lebih mementingkan kebutuhan, kewajiban, dana lainnya dan juga saving. Karena memang yang nomor satu itu adalah kewajiban dan kebutuhan. Oke, di sini aku akan mencatat untuk kewajiban aku setiap bulannya. Yang pertama itu ada kontrakan, satu bulannya itu 1.600.000. Kenapa mahal banget? Karena memang aku itu tinggalnya di Jakarta ya teman-teman, ngontrak di Jakarta, tahu sendiri ya, di ibu kota itu serba mahal. Dan yang kedua, aku untuk biaya listriknya itu sebulannya 100.000. Dan ada kuota juga karena aku dan suami ya, 2 orang, jadi 200.000. Dan untuk selanjutnya yaitu sedekah 100.000 setiap bulannya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk sedekah ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan. Dan untuk kebutuhan, untuk uang belanja ya, 1 bulan itu biasanya sekitar 1 juta. Nah, karena kita itu masih berdua, jadi untuk kebutuhan insya Allah itu budgetnya masih sedikit. Dan untuk selanjutnya yaitu ada gas dan galon. Aku catat di sini sekitar 100.000. Lalu ada juga uang jajan, budgetnya 200.000 ya, karena memang aku dan suamiku itu senang banget ngemil di luar. Nah, sepertinya untuk bulan ini untuk pengeluarannya itu agak banyak ya, karena aku dan suami aku itu nanti di awal bulan itu akan pindah kontrakan lagi, dan itu juga untuk biaya pindahan kontrakannya itu sebesar 300.000. Semoga nanti dananya bisa cukup, bahkan bisa lebih ya. Untuk selanjutnya aku
akan mencatat dana darurat. Di sini aku setiap bulannya nggak mesti ya untuk ngisi dana darurat, dan untuk di bulan ini aku ngisinya sebesar 200.000. Dan untuk dana darurat ini aku biasanya pakai ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Udah aku jelaskan di video aku sebelumnya ya. Oke, next aku akan lanjut. Selanjutnya aku nulis dana lain-lainnya. Dan untuk perkiraan di bulan April ini aku ada rencana untuk ngasih ke orang tua itu sebesar 200.000. Lalu ada juga biaya lebaran. Aku untuk perkiraan masih sekitar 700.000. Lalu di sini juga aku untuk ngasih ke keponakan aku itu sebesar 200.000. Dan untuk biaya lebaran ini aku juga kasihkan ke orang tua aku untuk beli kue lebaran dan lain-lain. Dan setelah itu aku total itu sebesar 4.900.000. lalu ada sisa 100.000. Nah, ini adalah alokasi gaji aku di bulan April. Dan untuk sisanya nanti akan aku masukkan ke salah satu sinking fund atau di saving sendiri ya. Oh iya teman-teman, waktu itu ada yang tanya bagaimana kalau rencana kita itu tidak sesuai dengan planning kita. Lalu kita caranya yaitu kita harus membuat plan B atau cara kedua. Nah, untuk saat ini aku belum tahu untuk rencana aku itu sesuai apa enggak, soalnya aku ini baru pertama kali membuat budget seperti ini. Dan untuk di bulan sebelumnya itu aku selalu ada lebih ya teman-teman, karena memang untuk kebutuhan aku itu masih alhamdulillah masih cukup banget, jadi pasti ada lebihnya dan pasti selalu saving di setiap bulannya. Oke teman-teman, di sini aku akan mempos-poskan biaya kebutuhan ya. Kalau misalkan biaya kewajiban aku udah bayar transfer, jadi uangnya masih disimpan di ATM, dan ini aku simpannya itu di dompet disiplin. Ada uang belanja dan uang jajan juga di sini aku taruhnya. Kalau uang belanja aku dibagi menjadi 4 pos dan dikasih keterangan ya, jadi biar ngambilnya itu lebih mudah. Nah, untuk informasi dompet disiplinnya beli di mana, aku belinya di Shopee ya. Untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Untuk semua barang yang udah aku beli itu linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, di sini untuk uang kontrakan aku bayarnya itu by cash ya, karena langsung ke orangnya. Jadi di sini aku juga diambil uangnya dulu, lalu aku simpan ini khusus untuk kontrakan. Dan untuk sisanya yang 100.000 aku akan masukkan ke dana darurat. Jadi untuk dana darurat aku masih taruhnya di buku sinking fund ya, soalnya aku belum ada binder lagi. Jadi di sini tuh dana darurat tuh sebenarnya beda ya, nggak sama kayak sinking fund. Nah, setelah itu aku tidak lupa untuk catat uang belanja di bulan April ini rinciannya. Jadi hari ini aku udah belanja di Alfa, aku tulis ya di sini, jadi biar kelihatan totalnya nanti. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa untuk dana darurat nggak aku arsir, nggak aku tandain di sini totalnya. Dan itu aja dari aku teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak sepaham dari aku, kalau misalkan ada perbedaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia video budgeting dari aku, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.